Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindraji Pratama Putra dengan NIM 2018-53108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Pada slide ini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan dari sistem informasi pendataan bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLT dana desa Desa Kutoharjo Pati. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem alur pendataan dana bantuan langsung tunai atau disebut juga BLT Desa Kutoharjo Pati dimulai dari masyarakat calon penerima bantuan membuka web pendaftaran mengenai bantuan langsung tunai atau disebut juga BLT secara online pada web yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian masyarakat mulai mengisi data yang tertera dalam web tersebut dan mendaftar secara online. Setelah itu, masyarakat calon penerima bantuan akan menunggu pemberitahuan dari web atau pemberitahuan lainnya apakah masyarakat tersebut lolos dalam syarat yang telah diberlakukan dalam BLDD atau tidak. Sistem kemudian akan secara otomatis mengecek data masyarakat yang telah mendaftar BLT. Bagi masyarakat yang lolos dalam persyaratan, maka mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pemberitahuan melalui web. Setelah itu, bagi masyarakat yang lolos dan berhak mendapatkan BLT-DD, kemudian pergi ke balai desa untuk diberi arahan dan didata oleh petugas pelaksana pembagian dana BLT. Kemudian, petugas melaksanakan BLT akan memberi arahan lanjutan mengenai kapan pencairan dana BLT. Setelah itu, masyarakat penerima bantuan langsung tunai atau disebut juga BLT datang lagi ke balai desa sesuai dengan tanggal yang telah diberitahukan oleh petugas pelaksana bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLT-DD untuk menerima bantuan berupa uang tunai. Setelah masyarakat menerima bantuan, petugas akan mendata ulang untuk memastikan bahwa seluruh penerima KPM telah menerima bantuan. Selanjutnya, setelah mendata ulang, petugas pelaksana BLT wajib untuk membuat laporan data penerima BLT. Laporan tersebut akan diberikan kepada bendahara desa guna pelaporan penggunaan data APBDes yang telah dilakukan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan diserahkan kepada pemerintah daerah atau disebut juga Pemda. Selanjutnya 4.2 FOD atau disebut juga Flow of Document. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTDD Desa Kutoharjo Pati sebagai berikut. Yang pertama adalah penerima BLT sebelumnya telah terdaftar di desa dan dicatat ulang oleh relawan BLT. Yang kedua, penerima BLT yang telah dicatat oleh relawan BLT kemudian datang ke balai desa. Yang ketiga, setelah hadir di balai desa, penerima BLT akan diberikan arahan lanjutan dan informasi-informasi penting mengenai desa dan COVID-19. Yang keempat, kemudian keluarga menerima manfaat atau disebut juga KPM akan menerima bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLT-DD berupa uang tunai yang telah ditentukan oleh Kemensos. Yang kelima,
Kemudian penerima BLT harus tanda tangan pada berita yang telah disiapkan oleh relawan BLT guna bukti jika BLT DD sudah disalurkan kembali. Yang keenam, setelah acara selesai, relawan BLT akan melaksanakan seluruh pencatatan aktivitas penyaluran BLT. Pencatatan berupa pencatatan, pengecekan ulang perihal KPM penerima BLT, dan berita acara BLDD. Setelah itu, relawan membuat laporan mengenai penyaluran BLDD. Berikut adalah FOD alur BLTDD atau disebut juga bantuan langsung tunai dana desa. Yang pertama, penerima BLT. Mulai kemudian telah dicatat relawan BLT. Setelah dicatat relawan BLT, kemudian datang ke balai desa. Setelah datang ke balai desa, kemudian menerima arahan lanjutan. Setelah menerima arah lanjutan, kemudian menerima BLDD. Setelah menerima BLDD, kemudian tanda tangan pada berita acara. Kembali yang ke atas, relawan BLT. Setelah tanda tangan pada berita acara, kemudian diserahkan untuk tanda tangan ke penerima BLT. Kemudian pencatatan seluruh aktivitas. Setelah pencatatan seluruh aktivitas, kemudian pengecekan ulang. Setelah pengecekan ulang, kemudian perekapan acara berita BLDD. Yang terakhir adalah setelah perekapan acara BLDD selesai, kemudian laporan BLDD. Dan yang terakhir selesai. Selanjutnya 4.3 dengan FOD laporan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTDD. FOD laporan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLDD sebagai berikut. Yang pertama, relawan BLTDD memberikan laporan penyaluran BLTDD pada admin. Yang kedua, admin kemudian memasukkan data hasil penyaluran BLDD berupa pencatatan data KPM penerima BLTDD, perekapan data BLDD, dan berita acara mengenai BLTDD dalam Microsoft Word. Kemudian yang ketiga adalah admin mencetak data hasil penyaluran BLTDD berupa pencatatan data KPM penerima BLDD, perekapan data BLTDD, dan berita acara mengenai BLTDD. Yang terakhir adalah yang keempat, admin membuat laporan final penyaluran BLTDD. Selanjutnya adalah gambar FOD laporan penyaluran BLTDD atau disebut juga bantuan langsung tunai dana desa. Yang pertama adalah relawan BLT. Pertama mulai, kemudian laporan hasil penyaluran BLTD akan keluar. Kemudian admin melakukan pencatatan penerima KPM. Selanjutnya setelah pencatatan KPM, kemudian perekapan data penerima BLTDD. Kemudian admin laporan final hasil penyaluran BLDD. Setelah laporan selesai, kemudian admin memberikan berita acara BLDD. Kemudian setelah itu admin memasukkan data. Setelah admin memasukkan data, kemudian admin mencetak data. Setelah mencetak data, admin akan memberikan catatan kepada penerima KPM. Selanjutnya, setelah catatan penerima KPM, kemudian admin rekapan data penerima BLDD.
Setelah itu berita acara BLDD. Yang terakhir adalah laporan final hasil penyaluran BLTDD. Kemudian yang terakhir adalah selesai. Kemudian selanjutnya 4.4 Business Use Case. Use case memperlihatkan hubungan-hubungan antara aktor-aktor use case dan pekerja-pekerja dalam suatu instansi. Diagram ini memberi model lengkap tentang apa yang dilakukan oleh instansi, siapa yang ada di dalam instansi dan di luar instansi tersebut. Gambaran use case yang menggambarkan tentang proses yang dilakukan oleh pegawai maupun aktor dapat dilihat pada diagram use case yang ada pada gambar 4.4 berikut ini. Yang pertama adalah relawan BLTDD yang telah dibentuk oleh desa melakukan pencatatan mengenai penerima bantuan langsung tunai. Yang kedua, kemudian setelah itu penerima BLTDD hadir di balai desa pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penerima BLTDD pada saat di balai desa akan menunggu dan diberikan arahan dan informasi oleh relawan BLTDD. Kemudian yang keempat, setelah diberikan informasi-informasi oleh relawan BLT, penerima BLT kemudian menerima BLTDD berupa uang tunai yang besarannya telah ditentukan oleh Kemensos. Berikutnya yang kelima, setelah selesai, ketika dana BLTDD diberikan, penerima BLTDD harus tanda tangan pada lampiran yang telah disediakan sebagai bukti bahwa dana BLT telah disalurkan dan sudah diterima oleh KPM. Yang terakhir adalah setelah penyaluran BLTDD selesai, panitia merekap ulang data penerima KPM, membuat berita acara dan membuat laporan penyaluran BLTDD. Berikut adalah tabel Business Use Case Sistem Informasi Pencatatan Bantuan Tunai Langsung atau disebut juga BLTDD Desa Kutoharjo Pati sebagai berikut. Di sini terdiri dari 4 tabel, yaitu yang pertama nomor, proses bisnis, aktor, yang terakhir Business Use Case. Yang pertama proses bisnis, relawan BLTDD mencatat daftar nama penerima BLTDD berdasarkan data yang diberikan oleh pihak desa. Kemudian yang kedua, aktor adalah relawan BLTDD. Business case, pencatatan nama penerima BLTDD. Yang kedua, proses bisnis. Masyarakat yang telah didata dinyatakan menjadi penerima BLTDD dan penerima BLTDD harus datang ke balai desa. Aktor penerima BLTDD dan relawan BLTDD. Business case, pencatatan penerima BLTDD. Yang ketiga, relawan BLTDD memberikan informasi dan arahan pada KPM penerima BLTDD. Aktor relawan BLTDD. Business case, proses penyaluran BLTDD. Yang keempat, penerima BLTDD menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui relawan BLTDD. Aktor penerima BLTDD, relawan BLTDD. Business case, proses penyaluran BLTDD. Yang kelima adalah penerima BLTDD tanda tangan pada kertas atau lampiran yang telah disediakan oleh relawan BLTDD. Aktor penerima BLTDD dan relawan BLTDD. Business case, proses penyaluran BLTDD. Yang keenam, relawan BLTDD membuat berita acara BLTDD. Aktor relawan BLTDD. Business case, laporan BLTDD. Yang ketujuh, relawan BLTDD membuat data rekapan penyaluran BLTDD. Aktor
aktor relawan BLTDD. Business case laporan BLTDD. Yang terakhir adalah relawan membuat laporan akhir penyaluran BLTDD. Aktor relawan BLTDD, business case laporan BLTDD. Berikut adalah business case. Info sistem informasi pendataan bantuan langsung tunai dana desa BLTDD Desa Kutoharjo Pati. Pada gambar 4.4. Berikutnya 4.5 pada sistem use case. Diagram sistem use case akan menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dalam sistem atau disebut juga aktor, dan apa saja yang dikerjakan oleh sistem use case. Dari proses use case, maka dapat digambarkan proses sistem use case di Desa Kutoharjo. Adapun diagram sistem use case yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut ini. Yang pertama adalah admin memberikan data dan menginputkan data yang diterima oleh relawan. Data tersebut berupa catatan dan data penerima KPM BLDD. Yang kedua, kemudian admin menginputkan juga rekapan data penerima BLTDD secara urut dan runtut. Yang ketiga adalah admin menginputkan berita acara penyaluran BLTDD. Yang terakhir, yang keempat, admin kemudian menginputkan laporan final hasil penyaluran BLTDD dan kemudian mencetaknya. Berikut adalah gambar 4.5 sistem use case diagram sistem informasi pendataan bantuan langsung tunai atau disebut juga BLTDD Desa Kutoharjo Pati. Di sini terdiri dari satu aktor, yaitu admin. Admin mendirikan login dan logout. Setelah itu admin sistem menuju data penerima BLT. Di sini terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, data penerima BLT. Kemudian yang kedua, rekapan data BLTDD. Yang ketiga, berita acara BLTD. Yang terakhir adalah laporan final BLTDD. Lanjut 4.6 skenario use case flow of event. Use case menjelaskan apa yang sistem akan dilakukan. Untuk membangun sistem secara aktual memerlukan rancangan yang lebih spesifik. Detail spesifikasi use case tersebut ditulis dalam flow of event. Tujuan flow of event adalah untuk mendokumentasikan aluran logika dalam use case yang menjelaskan secara rinci apa yang pemakai akan dilakukan dan apa yang sistem itu sendiri dilakukan. Dari diagram use case sistem di atas, maka dapat dibuat beberapa skenario antara lain. Yang pertama adalah skenario use case data penerima BLTDD. Skenario dari use case data penerima BLTD dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut. Berikut adalah tabel 4.6 dengan judul skenario use case kelola dan penerima BLTDD. Kemudian yang kedua adalah skenario use case rekapan data BLTDD. Skenario dari use case rekapan data BLTDD dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut ini. Tabel 4.7 dengan judul skenario use case rekapan data BLTDD.
Yang ketiga adalah skenario use case berita acara BLTDD. Skenario dari use case berita acara BLDD dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut ini. Pada tabel 4.8 dengan judul skenario use case berita acara BLTDD. Berikut adalah tampilannya. Kemudian yang keempat adalah skenario use case data laporan BLTDD. Skenario dari use case data laporan BLTDD dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut ini. Pada tabel 4.9 yang berjudul skenario use case data laporan BLTDD. Berikut adalah tabel skenario use case data laporan BLTDD. Selanjutnya kita kembali ke 4.7 yaitu dengan class diagram. Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Class diagram memberikan gambaran tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada. Adapun kelas diagram pada tahap perancangan dalam pembuatan sistem informasi, pendataan bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTDD, Desa Kutoharjo Pati adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah class user. Class user digunakan untuk menampung data pengguna untuk kepentingan login ke sistem seperti yang digambarkan pada gambar 4.10 sebagai berikut. Berikut adalah user dengan atribut username, password. Kemudian login, setelah itu logout pada gambar 4.10 yang berjudul class user. Kemudian yang kedua adalah class user selanjutnya akan diturunkan menjadi satu bagian, yaitu yang pertama class admin. Pada class admin ini akan menggambarkan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh admin seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.0 sebagai berikut. Ini adalah class admin. Terdiri dari atribut data penerima BLTDD. Yang kedua, rekapan data penerima BLTDD. Yang ketiga, berita acara BLTDD. Yang terakhir adalah laporan BLTDD pada gambar 5.0 dengan judul kelas admin. Yang kedua adalah kelas data penerima BLTDD. Kelas data daftar calon digunakan untuk melakukan penambahan dan melihat data penerima BLTDD seperti yang digambar 5.1 sebagai berikut ini. Di sini ada kelas data, yaitu terdiri dari atribut nama, alamat, nomor induk keluarga, jumlah BLT diterima. Kemudian terdapat menu tambah, edit, kemudian hapus pada gambar 5.1 yang berjudul kelas data penerima BLTDD. Yang ketiga adalah kelas data input hasil pemilihan. Kelas data input digunakan untuk melakukan pengisian data hasil rekapan data BLDD sebagai yang digambar 5.2 sebagai berikut ini. Di sini terdapat kelas diagram,
kelas rekapan data BLTDD yang beratribut yang pertama adalah jumlah KPM per RT, jumlah KPN per RW, dan jumlah KPN data Kutoarjo. Dan terdapat menu tambah, edit, hapus pada gambar 5.3 kelas rekapan data BLTDD. Yang keempat adalah kelas berita acara BLTDD. Kelas data rekap berita acara BLTDD digunakan untuk melakukan penambahan data rekap berita acara BLTDD seperti yang digambar pada 5.4 sebagai berikut. Di sini menampilkan kelas berita acara BLTDD yang beratribut yang pertama adalah jumlah KPM yang hadir. Yang kedua adalah jumlah KPM yang tidak hadir. Yang ketiga adalah rangkaian acara. Yang keempat adalah dokumentasi. Dan terdapat menu tambah, edit, kemudian hapus. Pada gambar 5.4 yang berjudul kelas berita acara BLTDD. Yang kelima adalah kelas laporan final BLTDD. Kelas laporan BLTDD diperoleh digunakan untuk menampung hasil dari dan melihat data hasil dari laporan BLTDD yang telah tersedia dan kemudian dicetak. Seperti yang digambar pada 5.5 sebagai berikut. Nah, di sini adalah terdapat kelas laporan penyaluran BLTDD dengan atribut yang pertama adalah rekapan data BLTDD, yang kedua adalah berita acara BLTDD, kemudian ada menu ubah dan cetak atau lihat. Dilihat pada gambar 5.5 kelas laporan penyaluran BLTDD. Kelas diagram yang terbentuk dari beberapa kelas yang ada digambarkan pada gambar 5.6 sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas admin, yang kedua user, yang ketiga adalah kelas data penerima BLTDD, kemudian yang keempat adalah kelas rekapan data BLTDD, kemudian yang kelima adalah kelas berita acara BLTDD. Yang kelima yang terakhir adalah kelas laporan penyaluran BLTDD. Dilihat pada gambar 5.6 kelas diagram bantuan langsung tunai atau disebut juga BLTDD Desa Kutoarjo, Pati. Kita kembali ke 4.8. Selanjutnya yang tadi 4.7, sekarang 4.8 dengan judul sekuensi diagram. Sekuensi diagram suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Yang pertama A. Sekuensi diagram user. Dalam sekuensi diagram ini menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam mengelola data akun user untuk sistem. Berikut adalah tampilan gambar diagram user. Selanjutnya yang kedua B. Sekuensi diagram data penerima BLTDD. Dalam sekuensi diagram ini menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam mengelola data penerima BLTDD. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Ini adalah tampilan sekuensi diagram data penerima BLTDD. Dapat dilihat pada gambar 5.8 dengan judul sekuensi diagram data penerima BLTDD.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, sekuensi diagram rekapan data BLTDD. Dalam sekuensi diagram ini menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam mengelola rekapan data BLDD. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Nah, di sini memperlihatkan gambar dari 5.9 yang berjudul sekuensi diagram rekapan data BLTDD. Oke, kemudian lanjut. Selanjutnya yang keempat adalah sekuensi diagram berita acara BLTDD. Dalam sekuensi diagram ini menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam mengelola berita acara BLTDD. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Di sini adalah tampilan gambar 5.10 memperlihatkan sekuensi diagram berita acara BLTDD. Selanjutnya yang kelima adalah sekuensi diagram laporan BLTDD. Dalam sekuensi diagram ini menjelaskan mengenai aktivitas admin dalam mengelola laporan BLTDD. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Nah, di sini adalah memperlihatkan gambar pada 6.1 yang berjudul sekuensi diagram laporan BLTDD. Kemudian lanjut. Selanjutnya kembali ke 4.8. Sekarang selanjutnya 4.9 dengan judul activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau disebut aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi, aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang pertama adalah activity diagram data user. Pada proses ini menjelaskan bagaimana bagian admin dapat mengakses untuk mengelola data user dengan melakukan beberapa proses, yaitu simpan data, hapus data, dan ubah data. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Nah, di sini adalah memperlihatkan gambar 6.2 yang berjudul activity diagram laporan data user. Kemudian lanjut, yang kedua adalah activity diagram data penerima BLTDD. Pada proses ini menjelaskan bagaimana bagian admin dapat mengakses untuk mengelola data penerima BLTDD dengan melakukan beberapa proses, yaitu simpan data, hapus data, dan ubah data. Adapun penggambarannya sebagai berikut. Di sini memperlihatkan gambar 6.3 dengan judul activity diagram data penerima BLTDD. Lanjut, yang ketiga adalah activity diagram rekapan data BLTDD. Pada proses ini menjelaskan bagaimana bagian admin dapat mengakses untuk mengelola rekapan data BLTDD dengan melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama simpan data, hapus data, dan ubah data. Adapun penggambarannya sebagai gambar berikut. Nah, di sini adalah memperlihatkan gambar pada 6.4, yaitu dengan judul activity diagram rekapan data BLTDD. Selanjutnya, setelah itu yang keempat
adalah activity diagram berita acara BLTDD. Pada proses ini menjelaskan bagaimana bagian admin dapat mengakses untuk mengelola data penerima acara dengan melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama menampilkan data, hapus data, adapun penggambarannya seperti gambar berikut. Berikut adalah tampilan gambar 6.5 dengan judul Activity Diagram Berita Acara BLTDD. Selanjutnya yang kelima adalah Activity Diagram Laporan BLTDD. Pada proses ini menjelaskan bagaimana bagian admin dapat mengakses untuk mengelola data rekap perolehan dengan melakukan beberapa proses, yaitu menampilkan data, kemudian setelah itu hapus data. Adapun penggambarannya seperti gambar berikut ini. Di sini memperlihatkan tampilan gambar 6.6 pada judul Activity Diagram Laporan BLTDD. Selanjutnya melanjutkan dengan 5.0 dengan judul State Chart Diagram. State Chart diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah mesin atau sistem. Berikut adalah state chart diagram dari bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTDD Desa Kutoharjo Pati. Yang pertama adalah state chart diagram class user. State chart diagram class user menjelaskan aktivitas user atau pengguna saat login ke dalam sistem dan logout dari sistem. Yang pertama adalah state chart diagram login. State chart diagram login bisa dilihat pada gambar 6.7. Ini adalah tampilan gambar memperlihatkan gambar 6.7 state chart diagram login. Selanjutnya yang kedua adalah state chart diagram logout. State chart diagram logout bisa dilihat pada gambar 6.8 sebagai berikut. Ini adalah tampilan gambar 6.8 state chart diagram logout. Kemudian lanjut yang ketiga state chart diagram simpan. State chart diagram simpan bisa dilihat pada gambar 6.9 pada berikut ini. Ini adalah tampilan gambar 6.9 state chart diagram simpan. Selanjutnya yang keempat adalah state chart diagram ubah. State chart diagram ubah bisa dilihat pada gambar 6.10 sebagai berikut ini. Ini adalah tampilan gambar 6.10 state chart diagram ubah. Oke, kemudian kita lanjut. Yang kelima adalah state chart diagram cari. State chart diagram cari bisa dilihat pada gambar 7.10 sebagai berikut ini. Di sini menampilkan gambar 7.0 state chart diagram cari. Bisa dilihat ini. Kemudian yang keenam, state chart diagram hapus. State chart diagram hapus bisa dilihat pada gambar 7.1 sebagai berikut ini. Di sini menampilkan gambar 7.1 dengan judul state chart diagram hapus. Kemudian tadi yang A, sekarang yang B adalah state chart diagram penerima BLTDD. State chart
diagram penerima BLTDD, admin untuk melakukan pendataan penerimaan BLTDD. Starter chart diagram data penerima bisa dilihat pada gambar 7.2 sebagai berikut. Nah, di sini adalah tampilan gambar 7.2 starter chart diagram penerima BLTDD. Kemudian yang kedua adalah starter chart diagram rekap data BLDD. Starter chart diagram laporan digunakan admin untuk melakukan pengecekan rekapan data BLTDD. Bisa dilihat pada gambar 7.3 sebagai berikut ini. Nah, di sini adalah tampilan gambar dari gambar 7.3 starter chart diagram rekap BLTDD. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah yang keempat adalah starter chart diagram laporan BLTDD. Starter chart diagram laporan digunakan admin untuk melakukan laporan BLTDD. Starter chart diagram logout bisa dilihat pada gambar 7.4 sebagai berikut. Ini adalah tampilan gambar dari gambar 7.4 starter chart diagram laporan BLTDD. Berikutnya yang kelima adalah starter chart diagram lihat laporan BLTDD. Starter chart diagram ini lihat laporan digunakan admin untuk melakukan lihat laporan BLTDD. Starter chart diagram logout bisa dilihat pada gambar 7.5 sebagai berikut ini. Nah, ini adalah tampilan gambar dari gambar 7.5 starter chart diagram cetak laporan BLTDD. Kemudian yang keenam adalah starter chart diagram cetak laporan BLTDD. Starter chart diagram cetak laporan digunakan admin untuk melakukan cetak laporan BLTDD. Starter chart diagram logout bisa dilihat pada gambar 7.6 sebagai berikut. Ini adalah tampilan gambar dari 7.6 yang berjudul starter chart diagram cetak laporan BLTDD. Setelah selesai dalam menganalisis perancangan ini, kita akan menjalankan program dari aplikasi tersebut, dari aplikasi Sistem Informasi Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disebut juga BLTDD Desa Kutoharjo Pati. Yang pertama adalah kita mengaktifkan exam dulu. Kita menekan start pada Apache. Kemudian yang kedua kita klik start pada MySQL kita. Setelah itu, setelah start semua, kemudian kita menuju ke browser. Kita ketikkan program yang telah dibuat kita tadi. Di sini saya akan menampilkan aplikasi saya dengan nama BLTDD. Maka setelah itu kita tuliskan di browser localhost. Nah, ini sudah ada BLTDD. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik folder BLTDD yang tadi telah sesuai dengan nama tersebut di sini, BLTDD. Kemudian kita klik BLTDD ini, folder BLTDD ini. Kemudian kita klik.
Nah, di sini akan menuju ke menu login pendataan penerima BLTDD. Di sini terdiri dari username, password, kemudian setelah kita mengisi username dan password ini, kemudian kita login. Di sini saya memakai username admin. Kemudian saya memakai password admin, saya samakan dengan username. Setelah kita tuliskan username dan password, maka kita menekan atau mengeklik login ini. Nah, setelah login kita akan menampilkan halaman beranda. Halaman beranda ini terdapat tulisan selamat datang, dan di atasnya ini adalah terdapat tulisan aplikasi pendataan BLTDD Desa Kutoharjo Pati, dan di pojok kanan atas terdapat Hai Admin, halaman beranda atau dashboard, kemudian yang terakhir adalah keluar atau juga disebut logout. Pada halaman beranda ini terdapat 3 tulisan. Yang pertama adalah data penerima BLTDD. Yang kedua adalah rekap data BLTDD. Yang ketiga adalah berita acara BLTDD. Data di sini saya akan menjelaskan data penerima BLTDD. Di sini ada tulisan deskripsi menjelaskan total ada 157 KPM di Desa Kutoharjo Pati. Masing-masing KPM menerima bantuan dengan sebesar 300.000 per bulan dengan periode yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah rekap data BLTDD. Di sini menjelaskan total ada 10 RW di Desa Kutoharjo Pati, masing-masing memiliki jumlah KPM penerima BLTDD yang berbeda-beda. Kemudian di sini adalah berita acara BLTDD, menjelaskan berisikan catatan penyaluran BLTDD pada KPM yang telah diselenggarakan pada hari tersebut. Nah, pada ini akan menampilkan 4 sistem. Yang pertama adalah data penerima BLTDD. Yang kedua adalah rekap data BLTDD. Yang ketiga adalah berita acara BLTDD. Yang keempat adalah laporan final BLTDD. Kemudian yang pertama adalah kita akan mengeklik data penerima BLTDD. Nah, di sini akan menampilkan data penerima BLTDD. Saya mengambil data ini adalah saya mengambil data sampel. Kemudian di sini terdiri dari nomor, nama penerima, nomor KK, NIK, alamat, dan pekerjaan. Di sini terdapat aksi, yaitu ada lihat. Kita coba klik lihat. Nah, di sini akan terdapat data pribadi, NIK, nama warga, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Setelah itu kita kembali ke aksi cetak. Kita cetak data penerima BLTDD. Nah, di sini akan menampilkan menu cetak penerimaan data penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLTDD Desa Kutoharjo Pati bulan Maret 2021. Di sini terdapat data warga penerima. Yang pertama adalah nama Soimin, NIK dengan NIK 3318100102580003. Nomor KK dengan KK nomor KK 3318102102
105 080 140. Di sini alamat Desa Kutoharjo, RT 4 RW 1 Pati. Dan yang terakhir pekerjaan adalah wira swasta di sini. Kemudian kita kembali ke menu aksi data penerima BLT. Nah, jika kita ingin mengedit, kita akan mengedit data penerima BLT tersebut. Nah, di sini menampilkan data edit dari data penerima BLT. Kemudian kita kembali ke aksi. Di sini yang terakhir adalah hapus. Jika ingin menghapus data penerima BLT tersebut, maka kita klikkan hapus saja. Nah, di sini terdapat tulisan yakin hapus data ini. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian data tersebut akan terhapus setelah kita menekan tombol hapus tersebut. Yang kedua adalah ke sistem rekap data BLTDD. Nah, di sini adalah rekapan data BLTDD terdapat tambah dan cetak. Di sini terdapat tabel rekap data BLTDD. Yang pertama adalah nomor, nama RW, jumlah KPM, dan terdiri dari aksi ada 2, edit dan hapus. Di sini yang pertama saya mengambil data sampel dari per RW. Yang pertama adalah nomor 1, misalkan nomor 1 RW 1, jumlah KPM dari 33 KPM. Kemudian di sini terdapat aksi yaitu edit dan hapus. Misalkan kita mau mengedit, maka kita akan menekan menu edit, tombol edit. Nah, di sini akan menampilkan ubah data rekap yang terdiri dari RW, jumlah KPM. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali ke sistem rekap data BLTDD. Setelah di aksi kita mengedit ini, kemudian di sini terdapat hapus. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita klikkan saja yang hapus ini. Kemudian yang ketiga adalah berita acara BLTDD. Nah, di sini adalah tampilan berita acara BLTDD. Di sini terdapat tabel yaitu nomor, nama lokasi, tanggal penyalurannya, total KPM hadir, dan total yang terakhir total KPM yang tidak hadir. Yang pertama adalah nama lokasinya ada di Balai Desa Kutoharjo Pati. Tanggal penyalurannya adalah 15 Maret tahun 2021. Dan total KPM yang hadir di sini ada 157 orang yang hadir, dan yang tidak hadir adalah totalnya 0. Semuanya dapat disimpulkan hadir semuanya. Dan di sini terdapat dasar hukum menjelaskan rancangan peraturan Kepala Desa Kutoharjo Pati nomor 02 tahun 2021 tentang daftar keluarga penerima manfaat atau disebut juga KPM bantuan langsung tunai BLTDD. Kemudian kita mengeklik laporan final BLTDD. Nah, di sini adalah tampilan laporan BLTDD. Terdiri dari tabel nomor, RW, jumlah KPM, dan uang diterimanya. Di sini totalnya ada 150 KPM, dan total dari keseluruhan uang penerima RW tadi ada sekitar 47.100 juta rupiah. Yang pertama adalah RW 1
ada jumlah KPM 33 KPM. Uang yang diterima adalah 9.900.000. Yang kedua adalah RW 002. Jumlah KPM-nya terdiri dari 27 KPM. Akan mendapatkan uang yang diterima adalah 8.100.000 rupiah dan seterusnya, dan akhir total ada 157 KPM dan uang diterimanya ada 47.100 juta rupiah. Dan di sini ada tulisan menjelaskan total penerima keseluruhannya adalah 157 orang. Bulan Maret 2021 mengelontarkan uang sebesar 47.100.000 rupiah untuk bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTD. Nah, di sini kan ada laporan BLTDD. Jika kita ingin mencetaknya laporan ini, di sini ada tombol cetak. Maka kalau kita ingin mencetaknya, kita klik cetak. Nah, di sini terdapat cetak dari laporan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau disebut juga BLTDD Desa Kutoarjo Pati pada bulan Maret tahun 2021. Di sini terdapat laporan BLTDD. Setelah laporan selesai, di sini ada yang terakhir, ada user. Kita klik. Nah, di sini terdapat menu tambah, lihat data, dan refresh. Dan di sini terlihat tabel, ada nomor, nama, username, keterangan, status, dan aksi terdiri dari detail, ubah, dan hapus yang terakhir. Di sini saya login memakai nama saya Arindraji Pratama Putra, dan login yang ke username adalah saya memakai admin, keterangannya admin, dan passwordnya saya samakan admin, dan status di sini adalah admin. Kalau kita mengeklik aksi, maka kita tekan detail. Nah, di sini akan memperlihatkan data user tersebut. Nama user Arindraji Pratama Putra, username admin, keterangan admin, status admin. Oke, kita kembali ke aksi lagi. Misal kita mau ubah, kita klik ubah. Nah, di sini akan mengubah data user tersebut. Kita kembali. Di sini kalau ingin menghapus data user tersebut, maka kita hapuskan saja hapus. Nah, di sini saya tidak akan menghapus karena di sini saya menggunakan satu username yaitu admin. Nah, kemudian kita kembali ke beranda. Jika ingin kita keluar dari aplikasi ini, aplikasi pendataan BLTDD Desa Kutoarjo Pati ini, kalau kita ingin keluar dari aplikasi ini, di sini di pojok kanan atas terdapat tombol keluar. Jika ingin keluar, kita akan mengeklik keluar dari aplikasi ini. Kita mengeklikkan keluar. Nah, setelah kita melakukan keluar, kita akan mengembalikan ke pertama pendataan terima BLTDD ke menu login lagi. Sekian presentasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.